teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sabar Bung Bob. Ya, ini akan ada berita. Apakah ini akan menjadi berita baik atau tidak? Karena besok akan ada pertemuan antara Inter dengan perwakilan Skriniar. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya, sahabat Bob, kita akan tahu apa yang akan terjadi dengan Skriniar. Apakah dia akan bertahan? Apakah dia akan pergi, sahabat Bob? Karena ya, sebelum ini di video gua bahas bahwa PSG menggoda kembali dengan 12 juta euro. Nah, besok akan ada pertemuan dengan perwakilan Skriniar. Jadi ini ya, barusan di Sempre Inter Milan akan gelar pertemuan lagi dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Milan Skriniar besok ya. Ini menurut Gazzetta dello Sport ya, yang berbasis di Milan, bahwa ya memang ini belum tahu ya bagaimana keputusannya seperti apa. Pertemuan besok mungkin bukan yang terakhir atau menentukan mana tanggapan Skriniar terhadap perpanjangan kontrak. Namun kedua belah pihak sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dengan tawaran kontrak Nerazzurri telah didiskusikan selama beberapa waktu dan cukup ya, dan sikap sang pemain cukup jelas. Nah, oleh karena itu besok pertemuan ini akan menjadi salah satu terakhir dalam menentukan apakah Skriniar memutuskan bertahan atau dia akan pergi di akhir musim atau di Januari. Kita nggak tahu ya. Nerazzurri akan bertemu dengan perwakilannya dan akan mengambil posisi ya untuk mencoba dan lebih dekat untuk menyelesaikan ketidakpastian seputar masa depan Skriniar. Ya sahabat Bob, kita pengen banget apakah memang besok ada decisionnya, keputusannya atau tidak. Kita akan tunggu. Semoga aja sahabat Bob, karena menurut gua ini terlalu berlarut-larut dan juga mempengaruhi. Menurut gua pasti suasana di dalam tim itu pasti terpengaruh. Nggak mungkin nggak. Cuman ya pasti nggak mungkin lah diomongin keluar, oh di dalam nih begini-begini. Kan nggak mungkin lah sahabat Bob. Tapi yang jelas adalah kalau memang Skriniar bertahan, itu akan lebih baik. Tapi kalau dia tidak akan bertahan, ya Inter udah tahu apa sikapnya Inter kalau dia pergi. Nah nih ya, Inter Milan bersiap untuk revolusi di musim panas ya, berarti musim depan di pertahanan, dan menargetkan seperti yang gue bilang, Scalvini, Skurx, dan Bekau. Ya ini yang kita selalu omongin ya, kita lebih baik Bekau ya kan. Jadi begini sahabat Bob ya, menurut Gazzetta dello Sport hari ini ya, bahwa memang target utama Inter adalah Giorgio Scalvini dari Atalanta. Nah memang ini banyak sekali diincar Manchester City. Jadi memang banyak sekali lah ya yang mengincar dia, bahkan dari klub Liga Inggris banyak sekali gitu loh. Tapi sekarang harga dia kurang lebih sekitar 30 sampai 40 juta. Ya, tapi Nerazzurri berencana untuk menawarkan gelandang Giovanni Fabian. Ini kan kemarin dulu kan udah pernah gua bahas. Dan memang ini adalah salah satu kartu yang bisa membawa Scalvini. Apakah 30 atau 40? Karena kenapa? Atalanta sendiri juga menginginkan Fabian ya. Jadi kalau kesepakatan ini terjadi, ini akan lebih baik. Dan Inter akan mencoba, kalau memang Skriniar memutuskan untuk pergi, dia akan dicoba sebelum musim panas berlanjut. Inter akan mencoba memfollow up apakah benar-benar Inter bisa mendapatkan Scalvini dengan memberikan Fabian, sahabat Bob ya. Nah kalau untuk masalah Skurx ya, dia adalah back muda ya dari Belanda. Ini memang luar biasa penampilannya, apalagi kalau tadi pagi sahabat Bob ya, dia duetnya dia kena kartu merah dan dia tetap bisa menahan gempurannya Milan ya, bahkan gawangnya tidak kebobolan. Jadi ini memang harganya dia tuh kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta. Nah, Inter ingin memasukin Valentino Lazaro ya untuk menjadi kesepakatan. Nah, cuman kita nggak tahu seperti apa nanti, tapi yang jelas Inter punya ide ya, karena Lazaro kan juga diminati sama Torino, sekarang dipinjemin kecuali sekarang lagi cedera, dan Ivan Juric senang memasang dia di kanan, bahkan dia di kiri juga bagus sebagai back ya, back sayap. Nah ini luar biasa. Semoga aja sahabat Bob, karena memang kalau De Vrij, Skriniar, nah pergi ini juga akan menjadi bagus sebenarnya. Kita perlu revolusi belakang. Nah
satu target terakhir adalah Becao. Ini kita selalu berbicara memang kontrak dia akan berakhir 2024. Inter adalah pengagum berat Becao ya, usia masih 26 tahun. Ya memang peluangnya tidak besar, tapi kita lihat aja bagaimana Inter melobi Becao dan bagaimana apakah benar-benar Udinese mau melepas dia. Ini juga harganya juga pasti di atas 20-an ya, karena memang ini orangnya bagus dan udah lama bermain di Italia gitu loh. Nah, jadi kalau berbicara tentang revolusi ya, Skriniar pergi, De Vrij pergi, dan kita juga belum ada kepastian tentang yang namanya Acerbi. Acerbi apakah akan dipermanenkan Inter atau tidak? Kenapa? Karena ya Lazio kan minta kurang lebih sekitar 5 juta, sementara usia ada 34, tahun ini akan masuk 35. Tapi kalau kita ngelihat penampilan dia, menurut gua sih nggak akan rugi Inter mengeluarkan 4 juta atau 5 juta. Tapi ya Inter yang tahu, kita sama-sama tahu lah keuangan Inter. Kalau Inter kayak pemilik Chelsea ya siapa aja bisa dibeli. Ya kalau Chelsea tadi gua baca itu dia udah hampir mengeluarkan uang 7 triliun untuk beli pemain. Gila nggak sahabat Bob ya? Nah, kita berharap nanti ya kalau misalnya Suning akhirnya menjual, mudah-mudahan kita juga dapat pemilik Sultan dan kita bisa beli pemain dan bukan memikirkan capital gain terus ya. Capital gain, jual pemain ya. Mudah-mudahan ya sahabat Bob. Nah, terus ada berita baik juga nih. Kapten Inter Milan Samir Handanovic bisa fit untuk memulai cadangan di Hellas Verona. Mudah-mudahan aja ya, karena kemarin kan harusnya dia bisa bermain di Coppa Italia karena dia cedera, tapi tadi kemungkinan dia udah fit dan kemungkinan dia bisa nanti menjadi cadangannya Onana. Ya, kita berharap juga pengen melihat penampilan Handanovic ya, mungkin di Coppa ya. Kalau di Serie A mungkin dia belum bisa lagi untuk menggeser Onana yang selalu penampilannya bagus dan refleksnya juga bagus sahabat Bob ya. Nah, sedikit gua mau bahas bahwa nanti kita akan ketemu dengan Hellas Verona. Nah, ini satu hal yang disampaikan oleh Lorenzo Montipo. Dia adalah, kami menghormati Inter, tetapi kami akan memberikan semua yang kami miliki. Ya, dia adalah berbicara kepada penyiar Italia Dance melalui FC Inter bahwa si Montipo ini bilang begini. Dia bilang ya, dengan adanya Piala Dunia kami beristirahat, kami banyak melakukan hal-hal yang bagus. Kenapa kami penampilannya jelek? Karena Verona kemarin kan sempat di peringkat 20 ya. Sekarang udah menanjak. Nah, ini kita perlu waspadai juga pemain-pemain Verona karena memang penampilannya lagi menanjak. Jadi jangan kita sampai kejadian kayak waktu melawan Monza. Kita bisa mengontrol permainan tapi akhirnya bermain seri ya. Ini juga sebenarnya kalau yang dibilang Montipo ini dia bilang ini adalah Cyward sebenarnya. Dengan rasa hormat, menghormati kepada Inter, kami akan memberikan segalanya sampai fluid akhir katanya. Kami tahu itu kan sulit, tapi kami akan memberikan segalanya ya. Jadi benar-benar Inter benar-benar harus memaksimalkan poin untuk melawan Verona. Apalagi kita bermain di Giuseppe Meazza. Ini adalah satu keunggulan buat Inter sahabat Bob ya. Nah, sedikit update mengenai stadion. Media Italia jelaskan alasan mengapa Inter dan Milan kemungkinan bangun stadion baru bersama meski terpaksa pindah ke Sesto San Giovanni ya. Ini kan izin untuk merubuhkan San Siro ini kan sampai sekarang kan belum dapat ya dari wali kotanya kota Milan. Nah, jadi kemungkinan akan berpindah lokasi dan mereka Inter tetap kompak dengan Milan untuk membangun bersama-sama karena biayanya kan gak sedikit sahabat Bob ya. Investasi membangun stadion itu gak gampang, tapi menurut gua bagus juga kalau kita saling berbagi stadion dan ya hasilnya bisa dibagi dua. Kalau sekarang kan hasil dari tiket kan dibayar ke kota Milan kan, wali kota. Jadi memang ini salah satu sumber income yang bagus buat klub ya. Kenapa Liga Inggris income-nya mereka lebih banyak, uangnya lebih banyak, pemasukan lebih banyak karena ya mereka rata-rata punya stadion sendiri. Nah, di Italia inilah kelemahannya. Hanya Juventus, Udinese ada beberapa klub yang punya stadion sendiri. Ya, semoga aja sahabat Bob ya kita bisa kompak dengan Milan untuk pembangunan stadion, tapi untuk bersaing di lapangan tidak ada kompak-kompaknya. Kita harus selalu mengalahkan Milan sahabat Bob, apalagi nanti kita akan ketemu dengan mereka di Super Coppa ya. Kita tunggu aja. Nah, sedikit nih gua baca tadi di Tutto Mercato Web ya. Inter ingin menghindari kasus Skriniar lagi sahabat Bob. Jadi ya kemarin udah ada pembicaraan dengan perwakilan Bastoni
Bastoni sekarang gajinya 3 juta. Kemungkinan kan Inter kemarin nawarin 4 apa 5 juta. Nah, ini lagi negosiasi dan begitu juga Hakan yang akan habis kontrak 2024. Inter juga sudah akan melakukan kontak dengan Hakan dan Hakan di video gua sebelumnya pernah bilang bahwa dia menunggu manajemen menawarkan dia kontrak karena dia pengen menghabiskan waktunya di Inter. Semoga aja sahabat Bob, karena kita butuh pemain-pemain yang luar biasa dedikasinya ya, kita tunggu. Nah, sedikit untuk Gosen 6 bulan lagi untuk mengevaluasinya. Keputusan terakhir di musim panas. Jadi sekarang Gosen dikasih waktu 6 bulan. Ya kemarin ada beberapa klub dari Liga Jerman yang mau minjam dia. Gosen menolak dan Inter juga menolak. Dia akan diberi kesempatan, semoga aja dia bisa benar-benar membuktikan karena beberapa penampilan terakhir dia sudah cukup bagus, fisiknya bagus. Semoga, kalau gua berharap dia tetap bertahan di Inter, jadi mereka bisa bergantian dengan Di Marco, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu. Jangan lupa sahabat Bob, malam minggu kita akan nonton Inter Hellas Verona. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.